Setelah berhasil menangkap Gogging Fire, Shiny Rayquaza yang merupakan anggota Pokemon Six Heroes terakhir juga turun dari langit-langit. Liko dan teman-temannya pun terkejut dengan kemunculan Pokemon legendari yang tiba-tiba datang tersebut. Sedangkan Terabagos langsung menyapa teman lamanya itu. Dengan terkumpulnya seluruh anggota Pokemon Six Heroes, kemungkinan juga memanggil Shiny Rayquaza untuk datang ke sini. Tapi yang dikhawatirkan, Liko dan kawan-kawan baru saja bertempur melawan Gogging Fire yang sangat kuat. Dan mereka juga telah menggunakan kekuatan terastal Pokemon. Apa yang akan mereka lakukan untuk bisa mengalahkan Shiny Rayquaza tersebut? Kenyataannya mereka bertiga pun ketakutan melawan Shiny Rayquaza. Namun Roy dengan cepat mengatasi rasa takutnya dan mengajak Crocalor untuk membangkitkan semangatnya. Dot menyadari bahwa dirinya sekarang sudah siap menghadapi apapun, asalkan ditemani oleh Quaxwell. Sedangkan Liko menyatakan ini adalah kesempatan yang pas untuk mewujudkan impian semuanya, terutama Terapagos atau Pagogo yang ingin pergi ke Rakua. Dengan begitu, Liko dan kawan-kawan pun siap untuk menghadapi Shiny Rayquaza. Tidak ingin berdiam diri saja, Prof. Riot pun juga ikut membantu dengan mengandalkan Kapten Pikachu serta mengeluarkan Charizard miliknya. Sementara Briar yang akan menjaga Terapagos saat teman-temannya sedang bertarung. Di sini, Prof. Riot menyarankan untuk berpencar ke berbagai arah, selagi dia yang akan mengalihkan perhatian Shiny Rayquaza. Dengan mengendarai Charizard, Prof. Riot pun terbang ke arah Shiny Rayquaza, lalu berputar-putar di sekelilingnya untuk membingungkan Pokemon legendari tersebut. Shiny Rayquaza berupaya menyerang mereka, namun Charizard bisa menghindari semua serangannya. Prof. Riot kemudian mengancing Shiny Rayquaza ke arah tebing, menghindar tepat pada waktunya, sehingga Shiny Rayquaza pun jatuh menabrak tebing itu. Roy yang berada di sana lalu memerintahkan Crocalor Flamethrower, yang sayangnya meleset karena Shiny Rayquaza kembali terbang ke udara. Tapi Liko mengantisipasi dengan memerintahkan Heatran Main Power untuk menjebak Shiny Rayquaza di antara bebatuan, serta menghalangi pergerakannya. Floragato kemudian melompati batuan guna mendaratkan serangan, yang dimana Shiny Rayquaza berhasil lolos lagi dengan terbang lebih tinggi. Namun di atasnya ternyata ada Dot yang memerintahkan Quaxwell dan Tinkatup untuk melancarkan serangan, yang akhirnya mereka pun berhasil menghit Shiny Rayquaza tersebut. Mereka pun merasa senang karena akhirnya bisa mendaratkan serangan. Tapi Shiny Rayquaza kini kembali lagi untuk bertarung. Untungnya Prof. Riot dengan cepat memerintahkan Charizard Flamethrower untuk menjauhkan Shiny Rayquaza, meminta Liko dan teman-temannya agar jangan sampai lengah. Prof. Riot kemudian memerintahkan Charizard Air Slash untuk menjatuhkan Shiny Rayquaza. Liko dan Roy juga memerintahkan Pokemon mereka untuk melancarkan serangannya, yang membuat Shiny Rayquaza sama sekali tidak bisa berkutik. Liko dan kawan-kawan memanfaatkan medan pertempuran dengan sangat baik, yang memungkinkan mereka untuk melancarkan serangan beruntun. Meskipun menerima begitu banyak damage, tapi Shiny Rayquaza masih bisa bangkit lagi. Shiny Rayquaza kemudian terbang dan menembakkan Draco Meteor ke langit-langit, memunculkan hujan batu yang membuat musuhnya kalang kabut. Prof. Riot berusaha mendekatinya, tapi Pokemon legendari melancarkan Dragon Pulse untuk menjauhkan dirinya, yang mana Prof. Riot menyadari trik yang sama tidak akan berpengaruh terhadap Shiny Rayquaza. Dengan jarak yang sangat jauh itu, Roy dan Crocalor jadi tidak bisa menghit Shiny Rayquaza. Di saat itu, Dot mengingatkan untuk mengganti rencana, menggunakan rencana yang pernah mereka pakai untuk melawan Gogging Fire. Membuatnya basah akan menjadikan serangan lebih efektif. Kebetulan di dekat situ ada sungai yang mengalir, yang dimana jika mereka memecahkan batuannya, akan ada banyak air yang mengalir nantinya. Roy langsung mengeluarkan Kilowattrel, yang membantunya untuk mencapai Shiny Rayquaza. Crocalor dan Charizard kemudian melancarkan Flamethrower berulang kali untuk memukul mundur Shiny Rayquaza mendekati air terjun di belakangnya. Begitu Shiny Rayquaza berada di tempat yang mereka inginkan, Liko dan Dot memerintahkan Pokemon mereka untuk mencurkan batuan, sehingga air yang mengalir itu tumpah mengenai Shiny Rayquaza. Setelahnya mereka menyerahkan ini kepada Kapten Pikachu, yang menerjang maju dengan Volt Tackle, memberikan damage yang berkali-kali lipat pada Shiny Rayquaza yang basah kuyup. Shiny Rayquaza akhirnya terlempar ke tembok, yang membuat Liko dan kawan-kawan sangat senang bisa menaklukkan Pokemon legendari tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Shiny Rayquaza yang marah menyerang balik dengan Dragon Tail, yang menyebabkan Prof. Riot dan Pokemonnya jatuh ke tanah. Sedangkan Roy menyelamatkan Kapten Pikachu yang hampir saja terjatuh ke dalam jurang.
Menyadari bahwa Charizard sudah tidak sanggup lagi berdiri, maka Fropriet pun masukkannya ke dalam Pokéball. Selanjutnya, Shiny Rayquaza melancarkan Dragon Pulse ke arah Quaxwell dan Tinkaton, melumpuhkan Pokémon tersebut dalam sekejap mata, sehingga Dot pun terpaksa membalikannya ke dalam Pokéball juga. Shiny Rayquaza kemudian melancarkan Draco Meteor lagi, dan Roy menyuruh Pokémonnya untuk terbang ke tempat lain. Sedangkan Liko meritakan Hatterene Brutal Swing dan Main Power untuk menghancurkan serta meng-cancel move tersebut. Selanjutnya, Floragato menggunakan Magical Leap untuk menutupi pandangan Shiny Rayquaza, memungkinkan bagi Crocalor dan Kilowattrel untuk mendekatinya. Selain berhasil mendaratkan Spark, Kilowattrel juga sempat meninggalkan Crocalor di atas kepala Shiny Rayquaza. Ini membuat Shiny Rayquaza kesulitan menyerang Crocalor, yang mulai melancarkan Disarming Voice yang super efektif. Meskipun pada akhirnya Crocalor terlempar dari atas sana, setidaknya mereka berhasil memberikan damage yang lumayan terhadap Pokemon legendari tersebut. Di sini Briar mengungkapkan kekagumannya pada anak-anak tersebut, yang bisa memberikan perlawanan yang cukup tangguh terhadap Pokemon legendari sekalipun. Ketika Shiny Rayquaza hendak melancarkan Draco Meteor, mereka pun persiapkan taktik yang sama untuk menghindari serangan itu. Tapi ternyata Shiny Rayquaza tidak mengamburkan serangan sembarangan, melainkan dia mengincar Pokemon-Pokemon tersebut secara langsung, agar jangan ada lagi yang mengganggunya. Setelah melumpuhkan Pokemon Liko dan kawan-kawan, Shiny Rayquaza mengarahkan serangannya ke arah Terapagos. Untungnya Fropriet masih sempat menghalanginya, di mana Kapten Pikachu menghancurkan batuan dengan Iron Tail. Fropriet kemudian merintahkan Kapten Pikachu Rising Volt Tackle, merupakan jurus andalan mereka, yang akhirnya berhasil mengempaskan Shiny Rayquaza ke langit-langit. Namun dalam sekejap, Shiny Rayquaza kembali lagi dan langsung menjatuhkan Kapten Pikachu. Menyadari Kapten Pikachu sudah tidak bisa bertarung, maka dia pun milih untuk mengistirahatkannya saja. Liko dan Roy juga berterima kasih kepada Pokemon mereka yang telah berjuang dengan sekuat tenaga, sebelum akhirnya masukkan mereka ke dalam Pokéball. Dengan hanya tersisa Crocalor saja, situasinya jadi kurang menguntungkan bagi mereka. Namun Roy masih tetap optimis dan percaya diri bahwa mereka bisa mengalahkan Shiny Rayquaza. Jadi dia pun maju lagi bersama dengan Crocalor. Namun untuk bisa mendekatinya saja mereka sudah kewalahan, karena Shiny Rayquaza terus melancarkan Draco Meteor secara bertubi-tubi. Melihat Roy yang pantang menyerah, Liko pun kembali bersemangat dan tidak mau menyerah begitu saja. Dia juga ingin bertarung melawan Shiny Rayquaza sampai titik darah penghabisan. Sampai akhirnya Terapagos yang merasa kasihan juga turun untuk membantu Liko menghadapi Shiny Rayquaza. Liko pun tak menyangka Terapagos mau ikut bertarung bersamanya. Seketika Terapagos pun menyerap kekuatan di sekelilingnya, hingga mampu berubah menjadi Terastal Ball. Terapagos dapat menggunakan energi terastal yang tercipta di dalam tubuhnya untuk menghasilkan kristal di bagian luar tubuhnya. Dengan kristal ini, Terapagos membungkus dirinya dalam cangkang yang kokoh, sehingga dia dapat memasuki bentuk terastalnya. Jika tempurung terastal Terapagos menerima serangan, energi tersebut akan diserap dan dijadikan sebagai miliknya sendiri. Setelah mengecek Pokédex-nya, Liko pun memerintahkan Terapagos Primal Power yang super efektif terhadap Shiny Rayquaza. Roy juga ikut menambahkan dengan memerintahkan Crocalor Disarming Voice. Ketika Shiny Rayquaza hendak melancarkan Dragon Pulse lagi, Terapagos bentuk pertahanan untuk melindungi teman-temannya. Terapagos dan Crocalor mengkombo Primal Power dan Flamethrower untuk mengatasi Draco Meteor Shiny Rayquaza. Namun itu masih belum cukup untuk menandingi Shiny Rayquaza, sehingga Pokemon-Pokemon itu malah terlempar terkena dampaknya. Di saat Liko dan Roy mulai ragu-ragu, Dot meyakinkan bahwa mereka bisa mengalahkan Shiny Rayquaza karena Pokemon legendary itu telah menerima banyak damage juga. Semua serangan yang mereka lancarkan tadi membuat Shiny Rayquaza terlihat ngos-ngosan. Dengan begini, antara kedua belah pihak keadaannya sama persis, dan semuanya akan ditentukan dengan satu kali serangan saja. Shiny Rayquaza kemudian mempersiapkan Draconic Master Stroke, melesat terbang tinggi ke langit-langit. Liko kemudian memerintahkan Terapagos Terra Cluster untuk menahan serangan Shiny Rayquaza. Namun Shiny Rayquaza berhasil menjatuhkan Terapagos, yang meskipun dia juga terlempar ke dinding akibat dampak yang ditimbulkan. Terapagos kemudian menciptakan energi kristal yang diberikannya kepada Crocalor, yang seketika membuatnya pulih lagi dan dapat mengakses bentuk Terastal Pokemon.
Rupanya Terapagos juga memiliki kemampuan untuk membagi energi kristalnya kepada Pokemon lainnya. Dengan Shiny Rayquaza yang terjebak di antara batuan dan tidak bisa bergerak, ini adalah kesempatan yang paling pas untuk menyerangnya. Jadi Roy pun merintahkan Crocalor Flame Charge, berhasil mendaratkan serangan telak pada sasarannya. Setelahnya Roy langsung melemparkan Ancient Pokeball untuk menangkap Shiny Rayquaza. Saking senangnya dia bahkan tak menyangka akhirnya bisa menangkap Shiny Rayquaza itu. Sedangkan Fropriet dan yang lainnya memberikan selamat kepada Roy yang telah mewujudkan impiannya, yang tentunya tidak akan bisa dicapai oleh Roy jika tidak dibantu oleh teman-temannya. Setelahnya Shiny Rayquaza keluar dari dalam Pokeball, memberikan kekuatannya kepada Terapagos yang kembali berubah ke bentuk Terastal Pokemon. Dengan terkumpulnya seluruh anggota Pokemon Six Heroes, nampaknya Terapagos juga telah mendapatkan kekuatan penuhnya. Dari sini, Liko pun menyimpulkan bahwa Terapagos ingin merasakan kenangan itu lagi, dengan mengumpulkan teman-temannya yang sempat terpisah-pisah dan melanjutkan perjalanan ke Rakwa. Semua ini dilakukan untuk memenuhi janji mereka dengan Lucius, sehingga bisa dibayangkan betapa setianya Pokemon-Pokemon tersebut meskipun pemiliknya sudah tidak ada lagi. Dikarenakan Pokemon Six Heroes sudah dikumpulkan, maka mereka bisa melakukan petualangan menuju ke Rakwa, sehingga Fropriet pun menyarankan untuk kembali ke kapal demi membicarakan hal tersebut. Anehnya ketika Roy menyuruh Shiny Rayquaza kembali masuk, Pokemon legendari itu tidak mau menuruti perintahnya. Di sini Fropriet mengingatkan meskipun Roy telah menangkap Shiny Rayquaza, bukan berarti itu adalah miliknya, tapi tetap menjadi milik Lucius. Dan sepertinya Shiny Rayquaza masih belum mau mengakui Roy. Namun Roy yakin seiring dengan berjalannya waktu, Shiny Rayquaza akan mau menerimanya. Roy hanya perlu berlatih lebih keras lagi, supaya suatu hari bisa menjadi partner Shiny Rayquaza yang sesungguhnya. Setelah Pokemon Six Heroes lainnya masuk kembali ke dalam Pokeball, Shiny Rayquaza terbang lagi, seolah-olah menyuruh mereka untuk mengikutinya, yang kemungkinan sedang menuntun mereka menuju ke Rakwa. Saat mereka hendak berangkat, Briar pun menyatakan sepertinya ini adalah saatnya bagi mereka untuk berpisah. Dia sangat senang karena diberikan kesempatan untuk melihat Pokemon-Pokemon langka, sehingga dia semakin percaya diri untuk melanjutkan menulis buku tentang Terapagos. Setelah mengucapkan salam perpisahan, maka Liko dan teman-temannya pun pergi. Sementara itu, The Explorer yang terus mengawasi mereka memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Master Gibeon. Dua orang tua Liko menerima pesan dari anaknya yang mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan mengantarkan Terapagos, yang dulunya merupakan pendan pemberian neneknya, pergi menuju ke Rakwa. Berjanji dia akan menceritakan seluruh perjalanan ini ketika Liko kembali pulang ke rumahnya. Sedangkan Roy juga mengirimkan pesan kepada kakeknya, di mana dia akhirnya berhasil menangkap Shiny Rayquaza. Berjanji akan menjadi trainer yang layak untuk Pokemon legendari tersebut. Semenjak melakukan petualangan, Dot mendapatkan banyak pengalaman berharga dan menyenangkan. Dot tidak tahu bagaimana menyebutnya, tapi dia sangat senang sekali. Membuat ibunya terharu karena Dot yang pendiam akhirnya bisa merasakan kebahagiaan juga. Shiny Rayquaza kemudian menuntun Rising Voltaker menuju ke tempat yang disebut-sebut sebagai surganya para Pokemon. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka pun sampai di Rakwa. Misteri akan terungkap dengan sangat jelas.